Jadi saya malam ini akan menyampaikan tentang materi pencegahan dan pengendalian penyakit pada ikan. Jadi penyakitnya umum ya Mbak Fenty ya, seperti yang kemarin disampaikan tentang pencegahan, tapi memang nanti mengarahnya kalau untuk pengendalian dan pencegahan itu bisa saja juga nanti untuk penyakit pada ikan gurame ya, karena sekarang memang gurame itu kan banyak masalah ya, banyak masalah pada musim-musim tertentu itu ada kematian massal ya. Jadi ilmu pencegahan dan pengendaliannya nanti sifatnya bisa untuk apa saja, maksudnya untuk ikan apa saja ya. Nah sebelum kita lanjut, mungkin kalau kita bicara tentang pengendalian sama pencegahan, kita tidak ada salahnya ya, kita harus tahu tentang kejadian penyakit pada ikan sebelum kita melangkah ke pencegahan ya sama pengendalian ya. Nah kita perlu mengetahui ya, saya pikir memang yang sudah pernah mempelajari penyakit ikan tentu tidak asing lagi ya dengan tiga lingkaran ini ya, yang dirumuskan pertama kali oleh Snieszko ya tahun 1974. Ini sudah sangat populer, bahwasannya penyakit itu terjadi sebagai akibat dari interaksi antara patogen yang ada di air atau di media atau di lingkungan, kemudian dengan inang ya, inang dalam hal ini ikan yang kita pelihara, dan juga lingkungan ya, terutama lingkungan yang mengakibatkan stres, artinya lingkungan yang tidak ideal ya. Jadi lingkungan yang tidak ideal ini kalau ketiganya ini antara lingkungan, patogen sama inang berinteraksi, nah ini akan ada daerah arsiran ya, akan ada daerah irisan di sini. Nah disinilah ya terjadinya daerah terjadinya penyakit ya. Nah, sebenarnya kalau kita kupas satu-satu gitu ya, sebenarnya kalau dari patogennya sendiri itu ada banyak faktor gitu ya, termasuk infektivitasnya ya, kemampuan dia untuk menginfeksi ya. Dari patogen itu ada yang kemampuan menginfeksinya tinggi atau rendah, kemudian tingkat keganasannya juga tinggi atau rendah, patogenisitasnya ketika si patogen ini ketika menyebabkan sakit, itu apakah sakitnya itu parah banget atau tidak, atau sedang-sedang saja ya. Kemudian viability-nya ya, ketika dia hidup ya, di kondisinya seperti apa sih yang ideal buat si patogen ini untuk tumbuh gitu ya, untuk tumbuh dan berkembang biak. Dan juga strain dari masing-masing patogen, apakah itu bakteri atau virus gitu ya, cendawan gitu ya. Nah ini strainnya itu antar daerah kadang-kadang bisa jadi berbeda, tingkat keganasannya bisa jadi berbeda ya. Jadi ini sangat penting. Jadi variabelnya itu banyak kalau terkait patogen. Sama inang juga variabelnya itu spesiesnya apa ya, spesiesnya itu apakah spesiesnya mungkin dia tergolong ikan yang memang dia resisten ya, resisten atau bandel lah kalau bisa dibilang ya. Kemudian bandel kalau ada terhadap penyakit gitu kan, ada juga kan ikan-ikan tertentu yang memang dia itu ya seperti kalau kita sebut itu bandel. Kemudian umur, strain gitu ya. Umur ikan, biasanya ikan-ikan lebih kecil itu biasanya lebih rentan dibandingkan dengan ikan-ikan yang lebih besar ukurannya, atau stadia misalnya larva itu jauh lebih rentan dibandingkan dengan stadia yang lebih tinggi, yang lebih yang misalnya stadia dewasa gitu ya. Kemudian strain juga sangat berpengaruh gitu ya, misalnya nila itu kan banyak strainnya juga ya, itu kan ada juga misalnya kalau nanti nila terkait dengan penyakit streptococcus, ada yang strain tertentu yang memang dia relatif lebih tahan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian status nutrisi ya, status nutrisinya bagus atau tidak itu juga berpengaruh pada kesehatan inang itu sendiri. Kemudian kepadatan populasi, nah ini terkait dengan teknologi budidaya yang dipilih, apakah tradisional, kemudian intensif dan semi intensif misalnya ya, itu akan terkait dengan kepadatan. Kalau kepadatannya tinggi, tentunya resikonya ketika dia misalnya stres gitu ya, itu juga lebih besar dibandingkan dengan ikan yang dipelihara pada kepadatan rendah atau dengan teknologi yang lebih sederhana gitu ya. Kemudian lingkungan, nah lingkungan ini macam-macam faktornya ya, parameternya banyak. Di antaranya apa? Suhu ya, oksigen, konsentrasi oksigen. Ini kan penting ini. Suhu ini juga sangat berpengaruh karena nanti
suhu itu ada kaitannya dengan daya tahan tubuh ya. Kalau misalnya suhunya tiba-tiba turun, nah ikannya stres ya, respons imunnya. Jadi kayak dihajar gitu ya dengan suhu yang rendah, ada yang tidak tahan gitu ya, sehingga apa? Begitu ada penyakit itu gampang sekali dia terinfeksi. Ketika ada misalnya virus atau ada bakteri, ya dia akan mudah terinfeksi dengan adanya misalnya perubahan suhu yang tiba-tiba ya. Kemudian konsentrasi oksigen, ini juga faktor kunci ya, oksigen itu ya. Karena kalau tanpa oksigen ya kita nggak bisa ya. Sama, kita butuh oksigen. Ikan pun juga butuh oksigen ya. Kalau oksigennya kurang gitu ya, nanti dia apa? Kadang-kadang dia terganggu dari sisi reproduksinya. Dia bisa hidup, tapi reproduksinya terganggu. Tapi setelah dicukup enggak. Ini ya pakannya cukup, pakan induknya cukup, tapi nggak mijah-mijah. Ternyata apa? Oksigennya itu tidak memenuhi syarat sampai dia kemudian bisa melakukan pemijahan ya. Itu contohnya. Kemudian alkalinitas, toksikan gitu ya, racun-racun gitu ya, kemudian bahan-bahan biologi dan sebagainya. Jadi ini ketiga faktor ini berinteraksi ya. Disinilah ada irisan ya, seperti digambarkan di atas tadi, ada kejadian penyakit nih ya. Kalau kemudian lingkungannya itu tidak baik-baik saja ya. Ketika lingkungannya tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ya, yang namanya patogen di air itu memang secara alami ada. Ya, kalau kita mau sterilisasi, mau kita kalau begitu itu bisa, tapi sangat mahal. Ya, jadi kita memang tidak ini ya, memang dia habitatnya di situ, patogennya ya sudah, ya kita jaga ikannya, kita jaga lingkungannya. Jadi mereka itu bisa ketiganya itu bagaimana caranya bisa harmonis. Ketika harmonis ya, misalnya di lingkungannya kita geser ke atas ya, dia itu nanti nggak akan ada irisan ya ketika lingkungannya bagus gitu ya. Nah itu ya. Ini ke situ ya, terkait nanti dengan pencegahan. Maaf nih. Nah, kalau pencegahan ya dan pengendalian seperti topik yang disampaikan ya, memang umum ya, sesuai dengan kesepakatan yang kemarin kita bicarakan. Saya tidak mengarah ke ikan gurame, tetapi ini memang untuk semuanya ya, termasuk juga untuk ikan gurame. Kalau pencegah ya, untuk mencegah agar penyakit tidak terjadi. Jadi langkah pencegahan terutama dilakukan sebelum ada ikan itu sakit ya. Kemudian kalau pengendalian apa? Kalau pengendalian ya biasanya setelah sakit ya, setelah penyakit muncul, nah ini harus dikendalikan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Kematiannya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian setelah penyakit muncul itu juga harus dikendalikan supaya tidak menyebar luas ya, tidak menular ke yang lain-lain ya. Jadi bagaimana caranya ya? Nah ini kita harus melihat juga penyebabnya ya. Karena penyakit ini penyebabnya ada yang non infeksius dan juga ada yang infeksius ya. Apa infeksius? Infeksius itu, non infeksius itu disebabkan bukan oleh mikroorganisme. Bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, nutrisi, genetik, dan juga ada kita sebutnya neoplasia ya. Neoplasia ya. Jadi di sini tidak ada hubungannya dengan mikroorganisme ya. Tidak ada hubungannya dengan misalnya bakteri, virus, atau cendawan atau parasit itu pada awalnya, walaupun nanti ketika ini terjadi nanti lama-lama juga akan terinfeksi juga oleh patogen, tapi awalnya misalnya diawali oleh gangguan karena faktor lingkungan ya, bisa jadi ya, atau karena faktor nutrisi ya sehingga dia menjadi rentan gitu ya, atau secara genetik dia dari strain yang memang apa namanya, dia rentan ya, dia rentan. Nah ini bisa jadi awalnya baik-baik saja tapi lama-lama juga akhirnya terinfeksi juga gitu ya. Tapi awalnya jalan masuknya yaitu bisa dari sini ya. Kemudian dia tidak menyebabkan infeksi dan tidak menular ya, karena memang penyebabnya bukan mikroorganisme, secara umum dia tidak menular. Tetapi ketika nanti mikroorganismenya misalnya ada bakteri, virus, jamur, nah itu kemudian menginfeksi, dia bisa menular gitu ya. Nah ini tetap penting untuk diperhatikan ya. Penyakit non infeksius ini bisa menjadi awal bagi penyakit infeksius ya. Nah ini contohnya ya. Ini kan tulangnya bengkok ke atas ke bawah. Nah ini kan apa ini? Lordosis ya. Ini lordosis namanya. Ini biasanya karena faktor nutrisi. Ini tulangnya bengkok. Kalau manusia itu mungkin apa? Yang bungkuk gitu ya. Nah, itu bisa terjadi karena faktor nutrisi, bisa karena faktor dari asam amino ataupun mineral ya. Jadi tidak hanya mineral tapi asam amino pun juga berpengaruh ya ke kesehatan tulang ya. Kemudian kalau lordosis itu ada yang ke kiri ke kanan.
Kalau ini skoliosis, ini yang skoliosis, ini lordosis ya. Ini lordosis, nah ini yang normal ya. Ini kan normal, tidak ada bengkok. Ini kan ada bengkok asli ya. Kalau skoliosis itu bengkoknya ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, kemudian apa ini? Ini katarak. Asam-asam amino tertentu itu bisa menyebabkan kalau dia kurang ya, di suplemen makanannya kurang, tidak tersuplementasi dengan baik. Nah, ini bisa mengakibatkan katarak ya. Manusia juga sama loh. Kalau manusia apa bisa karena kurang asam amino? Ya bisa juga ada hubungannya, tapi biasanya kebanyakan memang munculnya pada usia tertentu gitu ya. Terus, nah ini apa ini? Ini gas bubble disease ya. Ya, gas bubble disease yang disebabkan oleh adanya apa nitrogen ya, gas-gas nitrogen yang ketika lingkungan itu jenuh, super jenuh ya, gas-gas dari lingkungan itu masuk ke dalam tubuh ikan ya. Nah, kalau untuk masuknya O2 nggak masalah. Kalau yang lebih itu CO2 nanti juga bisa dikeluarkan lagi. Tetapi ketika nitrogen, nah ini dia lembam ya, lembam dia tidak bisa keluar. Nah, seperti ini penyakitnya ya. Kemudian ini penyakit darah coklat ya. Ini biasanya karena keracunan nitrit ya. Ini kalau normal seperti ini. Nah, kalau keracunan nitrit darahnya akan coklat seperti ini ya. Brown blood disease ya. Ini penyakit non infeksius ya. Kemudian ini apa namanya? Stomatopapiloma. Nah, ini neoplasia, tumor sebenarnya ya. Tumor ya, ini fibrosarkoma, ini termasuk ganas ini ya. Nah, ini stomatopapiloma ya. Terus ini penyakit infeksius ya. Ini apa namanya? Mungkin sudah pada kenal ya. Ini adalah argulus ya, parasit. Ini jamur, ini bakteri ya. Ini Aeromonas hydrophila ya. Ini apa namanya? Ini giant gurame ya, iridovirus GGIV ya. Giant gurame iridovirus ini virus iridovirus yang bisa menginfeksi atau pernah ditemukan pada ikan gurame. Ada yang meneliti ya, apa namanya, Bulilla gardenia ya, disertasinya meneliti vaksin ya, vaksin GGIV ya, iridovirus untuk ikan gurame. Nah, ini adalah virus KHV ya, ini virus KHV. Jadi saya hanya ingin menampilkan ini loh penyakit infeksius, ini parasitnya. Ada lernia juga dan lain-lain banyak ya parasit. Jamur atau cendawan juga banyak, ada Aphanomyces, apalagi di gurame ya. Gurame itu kayaknya kalau di Bogor ya itu kayaknya akrab sekali gitu ya dengan yang namanya jamur ini ya. Mungkin di tempat lain juga begitu ya, apa seperti itu saya juga kurang tahu di tempat lainnya, tapi kok di Bogor mudah sekali kalau kita itu menemukan ya ikan gurame yang terinfeksi oleh cendawan atau oleh jamur ini ya. Bakteri juga sama gitu ya. Bakteri kalau di gurame ada kan Mycobacterium, Aeromonas hydrophila juga ada gitu ya. Kalau Mycobacterium kan ya memang penyakit TBC-nya ikan. Seperti penyakit TBC tuberkulosis pada ikan. Jadi ada gitu ya. Nah, Aeromonas juga ada, dia bisa menginfeksi ikan gurame, termasuk iridovirus. Sebenarnya kan bukan porsi saya ya tentang penyakitnya, karena saya fokus di pencegahan dan pengendalian. Nah, ini virus ya seperti ini bentuknya. Kalau yang ini ada yang kenal apa tidak? Yang saya kasih lingkaran ini. Para audiens ada yang kenalkah dengan ini? Belum. Tapi tahu ya ini virus ya. Ini saya hanya melengkapi gambar ya. Melengkapi gambar ruang kosong. Ini adalah COVID-19 ya. Tapi bukan di ikan. Ya, ingat, ini bukan di ikan ya. Saya hanya seperti ini loh. Virus itu rata-rata bentuknya memang seperti ini ya. Dia bulat, nanti akan ada ini asam inti ya. Apakah itu DNA atau RNA. Kemudian di sini ada kapsid gitu ya. Major kapsid protein, dan di sini nanti ada envelope. Ada yang berenvelope, ada yang tidak. Tapi di sini dia biasanya punya spike ya, glikoprotein ini kan juga sama ya. Ini COVID-19 yang sekarang kita kemana-mana harus waspada ya, karena dia ada ya. Jadi apa namanya, memang mata kita saja yang tidak mampu untuk melihatnya ya, tetapi makhluknya sendiri ada ya. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Di ikan pun juga sama. Kita hanya tahu gejalanya, tapi kalau mata kita melihat kan nggak bisa. Pakai mikroskop biasa pun nggak bisa. Jadi harus pakai mikroskopnya juga mikroskop khusus ya untuk bisa melihat. Nah, ini untuk pencegahan penyakit akibat faktor lingkungan bagaimana? Ya, itu tadi kita bisa menggeser tadi ya.
menggeser ya lingkaran yang terkait dengan lingkungan yang stressful tadi, supaya apa? Ini menjadi improve environment. Jadi lingkungannya kita perbaiki. Ya, parameter lingkungan yang kira-kira mengganggu atau tidak baik itu yang kita perbaiki, sehingga apa? Sehingga ikannya tidak stres, walaupun nanti dia berdampingan dengan patogen yang ada di air, dia tidak masalah. Karena kalau patogennya kita hilangkan, bisa. Apa bisa? Bisa. Tetapi terlalu mahal biaya produksinya. Sehingga ini kita harus berdamai. Antara inang dengan patogen itu harus berdamai. Dengan cara apa? Lingkungannya harus baik. Kalau lingkungannya tidak baik, yaitu nanti menjadi disharmoni. Menjadi tidak harmonis lagi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya apa? Misalnya ya, tergantung parameternya tadi yang mengganggu apa. Misalnya ini sumber air harus diperhatikan kecukupan oksigennya, jangan sampai kurang gitu ya. Misalnya airnya air sumur gitu ya. Air sumur itu kan karakternya apa? Oksigennya rendah. Nah, itu harus diaerasi dulu gitu ya. Lain dengan air yang mungkin dari sumber mata air gitu ya. Nah, terus sumber mata air pegunungan tuh ya biasanya kan bersih, walaupun sekarang juga nggak jaminan ya. Kemudian menjaga kualitas air ya dari yang parameternya macam-macam tadi itu supaya tetap layak untuk hidup dan berkembang bagi ikan. Nah, ini harus dijaga ya. Kalau pencegahan penyakit non infeksius lainnya bagaimana? Nih, kalau akibat kekurangan nutrisi, ya ini hanya bisa dicegah dengan memberikan nutrisi sesuai kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau di CBIB ya, cara budidaya ikan yang baik itu sudah diarahkan ya, supaya nanti pakannya itu terjamin. Itu kan ada misalnya pakannya itu yang sudah diregistrasi, jadi sudah diperiksa kandungannya memenuhi gitu ya, misalnya kandungan proteinnya, kadar proteinnya 30% atau 28% itu benar 28% atau 30% ya, jadi terjamin sehingga ya nanti tidak akan muncul ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor nutrisi gitu ya. Kemudian penyakit neoplasia ya, penyakit neoplasia atau tumor. Neo itu kan baru, plasia itu kan jaringan baru atau tumor lah kalau bahasa mudahnya ya. Nah, ini sering disebabkan oleh adanya zat-zat karsinogen, sehingga sumber air itu harus dipastikan aman dari pencemaran, karena zat-zat yang suka menjadi pencemar ya polutan itu kadang-kadang ya, memang dia bersifat karsinogen. Nah, ini harus diperhatikan sumber airnya. Kalau ternyata di ikan yang dipelihara itu ya ternyata kok kayaknya nggak cuma 1-2 gitu ya, kok banyak gitu ya kejadian neoplasia tadi, tumor gitu ya. Tumor juga ada di tulang ya, di ikan juga ya, cuman tidak saya sampaikan gambarnya di sini ya. Kemudian kalau penyakit akibat genetik itu bagaimana? Ya ini harus memilih benih dari maupun induk itu yang berkualitas ya, supaya apa? Supaya ya faktor genetis ya dari keturunannya itu baik gitu ya, baik ya, sehingga tidak muncul nanti suatu ya penyakit yang muncul akibat faktor genetik ini ya. Biasanya kadang-kadang gitu ya, kalau silang dalam ya, misalnya kita memilih induk, kalau kita silang dalamnya berulang-ulang itu kan bukannya bagus gitu ya, walaupun kualitasnya kalau secara individual dari masing-masing induk jantan betina itu misalnya kualitasnya bagus, tapi ternyata di F1-nya atau F berapanya itu sudah buruk. Itu bisa jadi ini adalah karena faktor genetik tadi, tapi kita tidak konsen ke situ ya. Ini ada ahlinya tersendiri tentang pencegahannya. Jadi penerapan CBIB, cara budidaya ikan yang baik itu sebenarnya bisa meminimalisir terjadinya penyakit. Ya, misalnya saja ya, lokasinya itu yang memang jauh dari istilahnya, yang memang khusus untuk budidaya ikan gitu ya, jauh dari mungkin yang pencemaran atau apa gitu ya. Nah itu memang khusus lokasinya adalah untuk itu. Kemudian suplai airnya juga harus dipastikan suplai airnya terjamin, kualitasnya bagus ya, tidak tercemar oleh bahan-bahan yang mungkin nanti bisa mengganggu produksi dalam hal ini menghasilkan ikan ya. Sumber airnya harus bagus, tata letak dan desain. Nah ini memang harus tata letak ini harus ada khusus ya, misalnya tempat khusus ya, letaknya memang kalau kita mau gudang penyimpan pakan itu harus berpisah
berbeda gitu ya, harus ada tempat khusus ya, untuk menyimpan obat, untuk menyimpan pakan, itu harus khusus terpisah dari kolam gitu ya, atau tambak ya, kolam lah dalam bentuk ini ya, dalam kita konteksnya ya. Kemudian kalau di situ misalnya septic tank, nah ini biasanya yang mungkin sering tidak disadari, septic tank itu kan kalau misalnya di dekat kolam juga tidak baik gitu ya, karena nanti bisa mencemari. Ya mencemarinya apakah bikin ikan sakit ya? Ya kadang-kadang tidak sakit gitu ya, tetapi nanti ke produk akhirnya itu menjadi tercemar ikan oleh apa? E. coli, oleh salmonella. Nah, ini kalau misalnya produknya ini diekspor sudah ketahuan ada E. coli-nya di luar ambang batas yang diizinkan, termasuk juga ada salmonellanya, itu sudah. Kemudian kebersihan fasilitas dan perlengkapan, nah itu harus gitu ya, ini mutlak gitu ya, supaya ya terjamin tadi ya. Kalau kebersihan itu kan ya biasanya kita juga kalau hidup sehat itu kan harus bersih ya, sama di ikan juga sama. Ketika kita ingin menghasilkan ikan yang bagus, yang kualitasnya bagus, yang sehat ikannya pun ya, ini fasilitas-fasilitas yang kita perlukan itu pun perlu ya, kebersihan. Persiapan wadah juga harus gitu ya, misalnya ketika kita mau menyiapkan wadahnya ya harus ada misalnya penjemuran dulu ya, kita sterilisasi dulu, kita jemur ya, karena matahari itu kan mengandung ultraviolet. Kalau di situ ada bahan-bahan mikroba ya, patogen misalnya, itu diharapkan bisa mati ya. Kalau misalnya terkena ultraviolet, apakah itu bakteri, apakah itu virus, termasuk juga jamur ya. Jadi harus dibalik, diolah dulu gitu ya, sehingga bahan-bahan yang tadinya mungkin oksigennya mau sudah nggak ada gitu ya, nggak ada. Bahan organiknya sangat tinggi, itu kalau bisa terurai gitu ya, gitu ya. Jadi kita balik, kemudian kita kasih kapur supaya pH-nya juga tidak terlalu asam gitu ya. Nah ini langkah-langkah persiapan wadah itu penting untuk diperhatikan ya, kalau kita mau pengelolaan air tentu kan tadi terkait dengan lingkungan ya. Kalau tidak dikelola, lingkungannya tidak mendukung untuk kehidupan ikan, nah itu sama saja gitu ya. Ini harus yang berkualitas, termasuk pakan tadi. Pakan itu harus disimpan di tempat yang khusus, yang kering gitu ya, supaya nanti tidak lembab. Kalau lembab nanti gampang jamuran. Kalau ada jamur misalnya Aspergillus gitu ya, nah itu nanti dia akan menghasilkan toksin, ikannya bisa keracunan ya, gara-gara pakannya jamuran ya. Racun dari mana tadi? Dari Aspergillus ya, Aspergillus flavus ya. Kemudian, nah ini sama ini semua ya, ini ada kaitannya ya. Sebenarnya mendukung untuk termasuk tadi kita berbudidaya ikan yang baik supaya apa? Meminimalisir kalaupun terjadinya penyakit ya, termasuk tadi lokasinya harus khusus, suplai airnya harus terjamin dan kualitasnya baik, tata letaknya ditata dengan yang rapat, yang bagus gitu ya, sehingga nanti amanlah dari pencemar ya, apakah itu pencemar bahan biologis ya, misalnya mikroba atau bahan yang lain dan sebagainya ya. Nah, kemudian langkah yang lain lagi yang bisa kita lakukan adalah vaksinasi ya. Kalau tadi terkait CBIB itu saya pikir prosedur umum. Nah ini semua pembudidaya memang harus tahu terkait CBIB karena itu memang menguntungkan ya buat para pembudidaya ya. Sebenarnya kalau vaksinasi ya ini bisa menjadi pilihan ya. Nah, apa sih vaksinasi itu? Itu adalah terpaparnya ikan terhadap infeksi patogen sehingga menghasilkan survivor itu penderita ya, atau ikan hidup yang menjadi resisten terhadap penyakit berikutnya yang disebabkan oleh patogen yang sama. Misalnya gurame ini bisa terinfeksi oleh Aeromonas subtropicales, itu umum banget itu dari tahun 80-an dan sampai sekarang masih ada gitu ya, masih ada. Jadi nanti ketika dia sudah kita vaksin dengan vaksin Aeromonas, biasanya dia nanti resisten. Kalau vaksinnya memang cocok gitu ya, vaksinnya memang berkhasiat, itu biasanya dia menjadi resisten, tahan ketika ada infeksi bakteri yang sama, bakteri Aeromonas subtropicales. Divaksin dengan Mycobacterium ya, vaksin anti Mycobacterium, nah itu dia nanti juga akan tahan terhadap Mycobacterium ya. Jadi ikan yang divaksin itu lebih tahan terhadap infeksi penyakit tertentu. Penyakit tertentunya apa? Yang menjadi bakal bahan dari vaksin ya. Saat ini kan misalnya dengan adanya COVID-19 juga kan orang-orang kan ribut vaksin karena diharapkan nanti akan muncul ya sistem pertahanan tubuh, respons ya. Respon pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Spesifik terhadap siapa? Terhadap virus COVID-19 ya. Ya karena memang
ini ya diharapkan nanti kalau sudah divaksin itu bisa menjadi lebih resisten. Ini contoh saja ya, ini saya tidak jualan, ini hanya contoh saja. Ini misalnya vaksin apa namanya suntik nih, ini untuk induk misalnya ini ya, ini masih contoh. Ini ada Hydrovac, kemudian ada Streptovac ya. Nah ini hanya contoh saja. Nah sekarang maaf kok jadi vaksin DM salah dihapus ya. Metode vaksinasi itu bisa melalui injeksi, pakan, itu baik alami maupun buatan, dan juga bisa melalui perendaman, tergantung nanti. Jadi kalau di apa namanya di labelnya nanti kan biasanya ada informasi apakah dia pakai injeksi atau mungkin pakai perendaman atau pakai pakan dicampur dengan pakan. Jadi ini pun diaplikasikan juga sesuai dengan stadium ikan. Ya. Misalnya kalau untuk ikan-ikan yang masih kecil, kalau kita suntikan nggak mungkin, dia bisa mati kalau suntikan, ya salah suntik, ya. Dan juga nggak layak, ya. Nah, tapi bisa jadi untuk kemudahan juga itu dengan perendaman. Ya. Kalau yang umum ya bisa dicampur dengan pakan alami, ya. Kemudian juga bisa injeksi. Biasanya kalau injeksi itu menjadi pilihan terutama kalau untuk induk, karena kalau indukan tidak banyak. Ya. Walaupun ya kalau di luar negeri yang namanya vaksinasi massal pakai injektor itu sudah biasa, gitu ya. Sudah biasa misalnya di ikan salmon, itu kan sudah biasa ya. Kalau di Indonesia memang belum ya. Nah ini kalau metode injeksi ini vaksin masuk ke tubuh ikan dalam jumlah yang tepat, ini keuntungannya ya. Cuman tidak efisien dilakukan pada ikan yang berukuran kecil dan jumlah banyak. Nah ini kalau kita bandingkan tadi metode injeksi maupun keuntungan maupun kekurangannya. Ya. Kemudian kalau metode yang dicampur lewat pakan itu dapat digunakan pada ukuran ikan berapapun, gitu ya. Ukurannya apa saja ikannya, nah itu bisa. Ya kalau misalnya masih kecil ya atau larva, ya mungkin lewat pakan alami. Jadi kita pakankan dulu vaksinnya ke pakan alaminya itu, ya baru pakan alaminya yang dimakan oleh larvanya, gitu ya. Tapi ada juga yang divaksin kalau induknya tadi nanti itu ada maternal immunity ya, imunitasnya itu diturunkan ya dari induk ke anak. Nah ini bisa menjadi pilihan ya, karena kalau vaksin induk kan nggak terlalu banyak, sementara efeknya ke larva yang dihasilkan itu sangat banyak dan bermanfaat. Dan ini sudah memang terbukti. Makanya imunitas maternal itu memang bekerja ya. Kita ada penelitian juga terkait dengan itu ya. Pak Sukenda juga penelitian ya vaksinasi pada induk ya. Saya juga ada penelitian vaksinasi pada induk, dan ternyata di anaknya, di larvanya itu relatif lebih tahan terhadap infeksi penyakit ya, terhadap infeksi penyakit sesuai dengan vaksin yang kita berikan. Kalau ini dapat digunakan untuk ikan ukuran berapapun, tapi kalau kurangannya apa? Pakan yang bervaksin belum tentu dimakan ikan dan dosisnya harus tinggi. Nah ini kekurangannya ya. Di dunia ini itu kan memang pilihan ya. Ada yang karena saya kurang kebus ya jadinya ya. Juga ya. Nah ini pilihan ya, tinggal kita tuh pilih yang mana ya, karena semua tidak ada yang sempurna, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya ya, tinggal sesuai kebutuhan aja. Saya pikir kita bisa memilih. Kalau metode perendaman, nah itu kelebihannya tidak menimbulkan cekaman dan juga hemat tenaga, biaya murah. Tapi kekurangannya apa? Jumlah vaksin yang masuk ke tubuh itu tidak dapat diperkirakan ya, semua akan positif dan negatif ya. Nah, ini target vaksinasi. Nah, dari stadia larva sampai induk. Jadi larva pun juga bisa kita vaksinasi. Terutama memang kita harus tahu gitu ya. Biasanya larva itu kalau dia umurnya sudah 2 minggu atau 3 minggu, dia itu organ yang bertanggung jawab terhadap kekebalan tubuh itu sudah berkembang. Jadi sudah mulai bisa divaksin gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, ini induk pun juga sama, tadi ya bisa gitu ya. Dan ini memberikan kekebalan terhadap penyakit tadi yang bersifat spesifik, yang salah satunya diperankan atau direpresentasikan oleh terbentuknya antibodi. Nah ini penelitian
mahasiswa saya ya, bimbingan saya ya, ini sebenarnya ini vaksin ya terhadap penyakit virus ya, tapi ternyata kalau di ikan kontrol yang tidak divaksin itu ditemukan juga banyak arborus ya, tetapi di ikan yang divaksin relatif ya, mungkin dari laporan yang disampaikan itu aman gitu ya, tetapi saya pikir loh, padahal targetnya kan virus, tapi ternyata secara umum pun performa kesehatan secara umum pun rupanya berpengaruh. Ini saya juga heran ya, karena targetnya ini untuk antivirus, tapi kenapa ya kok kok bisa melindungi juga dari parasit dengan arborus, ini kan kelihatan ya. Ini baru ini ya, baru ini penelitiannya baru ya, masih running jalan. Nah ini ya ilustrasi ya, ini pakai injeksi, pakai oral, pakai imersi perendaman ya. Nah kalau ini disuntik, ini dia sambil mandi, ini lewat makanan ya, suplemen, bisa lewat spray atau shower, ini sedikit mandi juga, ini mungkin lewat pakan ya, lewat pakan, tapi pakannya yang dimakan oleh ikan ya. Nah ini bisa alatnya yang bisa digunakan untuk vaksinasi ya, karena kita konteksnya adalah pencegahan dan pengendalian ya. Kemudian ini ya contohnya apa ini? Ini misalnya menyiapkan vaksinnya, jadi bisa ya di lapangan dikerjakan. Karena vaksinasinya itu pakai wadah yang terpisah. Kemudian apa? Nah ini juga kalau setelah divaksin ikannya nanti dimasukkan ke sini, kan sebelum divaksin kan dibius dulu ya. Dibius dulu, nanti habis dibius disuntik, nanti habis disuntik kan harus dibangunkan lagi ya. Dibangunkan lagi biasanya dengan aerasi, air yang diaerasi dengan sehingga oksigennya cukup. Nah ini contoh ya kalau kita memvaksinasi induk ya, ini contoh saja ya, vaksinasi induk dengan cara injeksi itu memang lebih mudah, lebih hemat ya, karena memang nanti targetnya apa, supaya larvanya pun menjadi resisten terhadap penyakit gitu ya. Dan ini kita penelitian ini sebenarnya pada ikan koi ya, tapi kalau ada juga yang penelitian pada ikan gurame itu giant gurame iridovirus itu ya, Bulilla gardenia ya, itu juga melakukan penelitian pembuatan vaksin iridovirus pada nanti targetnya juga untuk ke induk ya, supaya nanti bisa ke anak. Nah ini yang kita periksa ya, kalau saya pikir tadinya ya, yang diwariskan, yang ditransfer dari induk ke anak itu adalah antibodinya ya, rupanya messenger RNA ya, di situ ada ya, messenger RNA dari induk itu pun ini kan ke anak ya, ditransfer ke anak sehingga dia nanti masih punya cukup bekal untuk mampu memproduksi antibodi sampai nanti messenger RNA-nya itu sudah tidak bekerja lagi ya. Jadi memang kita masih kita sedang meneliti sampai berapa lama dia itu tahan ya, tahan vaksin ini kalau pada induk itu bekerja gitu ya. Nah, kemudian sehingga nanti kalaupun misalnya harus divaksin mulai umur berapa lagi kita harus divaksin. Nah ini juga contoh ya, kalau kita mau vaksinasi benih ya, benih yang akan kita tebar kita vaksin dulu ya. Ini karena wadahnya juga ini kita kasih plastik saja, plastiknya kita kasih oksigen kan lebih hemat tempat ya. Nah kalau nggak ada tangki, nggak ada apa ya, kita bisa menggunakan plastik. Ini harus bisa ya, dan ini ada oksigen ya, kita masukkan ke situ. Lebih mudah ya. Nah, bisa juga dengan pencegahan tadi menggunakan bioremediasi ya. Ini menggunakan aktivitas mikroorganisme tertentu yang dapat menekan atau mendegradasi substrat pengganggu bagi organisme yang dibudidayakan. Misalnya ya, kalau kadar nitrit di air terlalu tinggi, di luar ambang batas, mau nggak mau nitrit itu harus dikonversi menjadi nitrat. Siapa yang berperan? Nah, itu adalah misalnya bakteri nitratasi. Ya, bakteri nitratasi. Oh, ada amoniaknya tinggi sekali. Nah, ini amoniaknya juga harus dikonversi itu menjadi nitrit. Kan urutannya begitu kan? Amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Amoniak menjadi nitrit oleh bakteri denitrifikasi. Ya. Kemudian dari nitrit ke nitrat, bakteri nitratasi. Ya. Jadi ini menggunakan apa? Menggunakan aktivitas mikroorganisme yang bisa menguraikan tadi ya. Kemudian ada lagi enrichment atau pengkayaan ya, merangsang pertumbuhan atau proliferasi sel dan aktivitas
komunitas mikroorganisme probiotik. Jadi ini simbiotik ya ini. Jadi kita pancing ya dengan medium yang sesuai, yang cocok, sehingga probiotik yang secara alamiah itu ada itu bisa tumbuh gitu ya lebih baik lagi, sehingga bisa berperan ya dalam menjaga kesehatan. Kemudian ada lagi bioaugmentasi, itu menginokulasikan mikroorganisme perombak polutan pada daerah yang terkontaminasi. Nah ini biasanya sih kalau misalnya pencemaran minyak yang paling banyak yang meneliti itu ya, itu mikroorganisme perombak polutan yang kayaknya menarik perhatian itu untuk mengatasi kalau ada tumpahan minyak di air. Itu kalau misalnya di Jakarta itu juga misalnya ada apa tuh kan yang namanya saluran air, sungai-sungai itu kan bau luar biasa kalau di Jakarta. Dulu saya mikir ini kayaknya harusnya ada orang-orang lingkungan yang mungkin harus meneliti itu gitu loh, melakukan penelitian itu sehingga apa namanya polutan-polutannya itu ya itu bisa terurai ya terurai oleh siapa? Oleh mikroorganisme yang cocok. Nah ini kan ada ilmu sendiri ya. Tapi ini dalam arti apa ini? Ini terkait dengan lingkungan, biologi lingkungan. Supaya lingkungannya itu bagus gitu ya. Nah ini perlu langkah-langkah yang dilakukan ya supaya bisa mencegah dari. Nah kalau probiotik, probiotik juga bisa menjadi pilihan ya. Dan saya pikir sudah banyak ya probiotik yang beredar di pasaran ya. Ya ini mekanismenya itu seperti apa? Yang pertama kompetisi terhadap mikroorganisme patogenik ya. Jadi kalau nanti ada patogennya banyak, kemudian ada probiotik, nanti mereka tuh saling berkompetisi ya, rebutan nutrisi ya. Kalau rebutan nutrisi akhirnya kan mengganggu patogennya kan. Nutrisi untuk patogennya juga diambil juga oleh bakteri probiotik, sehingga aktivitas dari patogennya itu bisa menurun gitu. Karena apa? Energinya kurang gitu ya. Kalau energinya kurang itu kan bisa mengganggu ya. Kemudian juga dia bisa memproduksi senyawa-senyawa antimikroba, dia menghasilkan enzim tertentu yang itu bisa ternyata apa enzimnya ini bisa menjadi anti ya terhadap patogen yang ada misalnya di usus ya, di usus misalnya gitu ya. Kemudian kompetisi tempat perlekatan, artinya tempat perlekatan misalnya di filinya usus itu kan isinya patogen aja, banyak sekali patogen. Tapi begitu ada dikasih probiotik itu digusur ya, karena rebutan tempat perlekatan. Kalau nggak bisa melekatkan dia nggak bisa bekerja, patogennya nggak bisa bekerja. Itu salah satu mekanisme kerja probiotik. Dan mengubah metabolisme mikrobial itu bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim gitu ya. Ini terutama yang pas ya terkait dengan aktivitas metabolisme ya mikroba. Kemudian yang ketiga adalah menstimulasi imunitas ya. Baik Ibu, maaf waktunya. Oh ya, cukup lagi ya? Ya baik. 5 menit lagi ya? Ya dipanggil. Gak kerasa ya. Ini kemudian menstimulasi imunitas itu peningkatan kadar antibodi, meningkatkan saja, tapi bukan terhadap ini ya. Kemudian kalau divaksin, sebelumnya dikasih probiotik dulu, nanti daya tahannya lebih bagus. Ketika dikasih vaksin, nanti biasanya produksi antibodinya bisa lebih. Kemudian ada aktivitas makrofag ya. Nah itu dia berpengaruh juga ya probiotik ini ke nah ini contoh ya, ini contoh saja ya, saya juga tidak jualan. Dapat gambarnya ini ya. Rodo adalah bakteri hidup yang langsung bekerja memperbaiki kualitas air bila dimasukkan ke dalam air media budidaya. Ini kandungan bakterinya 10,10 sel per mililiter ya. Isinya Rhodopseudomonas acidofila, Rhodobacter sphaeroides ya. Ini sebenarnya Rodo ini sudah lama ya, dari tahun 95 itu 96 sudah ada ini. Yang dulu masih jarang tentang probiotik, nah ini sudah ada ya. Terus, nah sekarang ada nih kategori herbal. Terakhir nih ya, herbal ya. Ada kategori tanaman obat, itu ada jamu, obat herbal, fitofarmaka, mungkin kita semua tahu ya. Kalau jamu itu logonya seperti ini, kalau logo obat herbal itu bintang 3 ya. Kalau fitofarmaka itu seperti ini. Apa bedanya dong kalau begitu ya? Ini kan herbal untuk aquaculture nih ceritanya. Kalau jamu itu apa? Sediaan alami tanaman dalam bentuk kering, seduhan atau bubuk. Nah, seperti jamu yang kita kenal yang buat manusia juga tuh. Yang khasiat dan keamanannya hanya dikenal secara empiris, turun-menurun dan belum diteliti secara
dari pengalaman, ya, dari pengalaman coba-coba dan contoh, ya. Terus obat herbal terstandar itu adalah ekstrak herbal yang berkhasiat dan keamanannya sudah diuji secara praklinis, uji khasiat dan toksisitas. Jadi khasiatnya sudah diketahui dan toksisitasnya dia juga diketahui. Dia toksik atau tidak, dan sudah diuji artinya, dan diolah atau dikemas dengan prosedur yang terstandar pada industri farmasi. Ini bintang 3. Ini masih di atas tadi ya, yang jamu tadi ya. Kemudian yang fitofarmaka, obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan ilmiah sampai dengan uji klinis pada manusia dengan kriteria memenuhi syarat ilmiah, protokol uji yang disetujui, pelaksanaan yang kompeten, memenuhi prinsip etika, tempat pelaksanaan uji memenuhi syarat ini. Ini fitofarmaka. Nah, sekarang untuk aquaculture bagaimana? Ini ada pohon pisang ini banyak ini. Dia mengandung misalnya flavonoid. Ini ada juga meniran. Ini sudah banyak ya penelitian tentang pisang. Kemudian meniran ini juga ya, walaupun kalau meniran khasiatnya bagus gitu, cuman kalau berkompetisi dengan manusia itu yang kadang-kadang harganya menjadi tidak ekonomis lagi gitu ya. Nah kalau ini kan biasanya batang pisang itu kan sekali pakai dibuang tuh ya, dibuang. Dia nggak berbuah lagi, jadi untuk memberi kesempatan pada tunas yang baru untuk tumbuh, nah ini biasanya ditebang ya. Nah yang ditebang ini bisa ditebang ya. Kemudian ini paci-paci misalnya ya, paci-paci juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit bakterial pada ikan. Ini penelitian kita juga ada ya, terhadap bakteri iya, terhadap jamur iya. Nah ini juga misalnya kurkumin ya, kurkumin ya, mengandung kurkumin. Ini ada efek antiinflamasi, antioksidan dan juga antivirus yang kuat. Ini terus jahe, ya ini juga ada zat untuk menghambat virus. Dan ini bawang putih. Ini bawang putih dulu pernah juga saya teliti dan ada antivirusnya ya. Kita buktikan waktu awal-awal ada infeksi virus KHV ya. Belum ada vaksin, belum ada apa, kita coba bawang putih dan kita coba. Nah, mungkin itu karena waktunya juga sudah habis, mungkin saya kembalikan ke moderator ya.